Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat ketakwaan terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jamaah semuanya. Karena ketakwaan merupakan jalan bagi setiap muslim mendapatkan ketenangan hidup, keberhasilan di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan di antaranya pula adalah kemudahan kita untuk melangkahkan kaki datang ke masjid ini melakukan salat Jumat. Walaupun sebagian kita di antara kita ada yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian sakit. Diberikan ujian beratnya memikul pekerjaan ataupun kesibukan. Dan juga ujian yang berkaitan dengan tanggung jawab kemanusiaan antara hidup dan mati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan karena untuk meninggalkan kita, menghinakan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang muslim itu karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, idza radiya falahu ridha wa idza sakhita falahu sukht." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta terhadap suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Apabila orang yang diujinya ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia murka, tidak terima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan untuknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ujian ada doa-doa
yang lebih tulus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih sering dibandingkan seseorang tidak diberikan ujian ataupun diberikan kesenangan, padahal itu pun ujian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kemudahan setelah datangnya kesukaran. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan, kesulitan, musibah, itu akan ada kemudahan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya 2 kali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak layak bagi setiap muslim untuk berputus asa, patah harapannya, putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, bahkan itu termasuk dari dosa-dosa yang besar. Ketika seseorang memutuskan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mana mereka telah melampaui batas, telah banyak berbuat dosa. Dosa apapun dia lakukan, maksiat apapun dia laksanakan, melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah melakukan dosa ini dan dosa itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit misalnya, dengan hilangnya harta misalnya, dengan keluarga ataupun selainnya. Tentunya dia mulai merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan datanglah setan memberikan was-was kepadanya bahwasanya engkau telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, doamu akan tertolak. Kamu tidak layak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah was-was dari syaitan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya apabila kita kembali kepadanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang telah banyak berbuat dosa, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepadanya. Ketika seseorang banyak berbuat dosa, butuh kebaikan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesembuhan dari penyakit-penyakit yang berbahaya misalnya. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesembuhan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Putus asa apabila hinggap pada hati seseorang, maka hati tersebut akan hancur luluh lantah. Putus asa apabila berada pada jasad fisik seseorang, sekuat apapun dia, tidak akan bisa menggerakkan tangannya, tidak akan bisa melangkahkan kakinya, karena hatinya telah lemah. Itulah putus asa. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, putus asa bisa mengantarkan seseorang untuk membunuh dirinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu putus asa termasuk dari dosa-dosa yang besar. Baginda Nabi SAW pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah asyirku billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iyas min rahmatillah, min rauhillah. Al-iyasu min rauhillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu pada dasarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan akibat kecuali dengan sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang anak dikarenakan sebabnya adanya suami istri, adanya ibu bapak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan panas dikarenakan sebab adanya api. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesembuhan dikarenakan sebab yaitu obat. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa dengan sebabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa adanya orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa dingin kepada Nabi Ibrahim, padahal sebabnya adalah api. Di sana tidak ada salju, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa dingin kepada Nabi Ibrahim. Maka sekuat apapun sebab, api di sini tidak akan bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun ujian yang dihadapi seseorang, maka yang harus dia lakukan adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil, maka hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar untuk menjauhkan mudarat-mudarat dari diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, mengenai keyakinan ketidakputusasaan yang sangat dianjurkan, bahkan ketika seseorang berputus asa maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Mengenai ini maka kita lihat kisah Nabi terdahulu yang mana mereka sangat meyakini jauh dari keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Ayyub alaihi salam, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di mana Nabi Ayyub alaihi salam diberikan ujian menjadi seseorang yang miskin yang tadinya berada, meninggal keluarganya, anak-anaknya, dan juga diberikan penyakit yang parah kulitnya bertahun-tahun lamanya. Namun beliau masih memiliki keyakinan, tentunya seorang nabi. Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh adab, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku, kemudaratan telah menyentuhku, penyakit telah mendatangiku wahai Allah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau zat yang maha penyayang di antara yang maha penyayang, yang paling penyayang, yang maha penyayang di antara para penyayang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat pula
Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau mengharapkan putra, keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun istrinya tak kunjung hamil, tak kunjung mengandung. Padahal beliau ketika itu sudah masuk usia sepuh, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Usia sangat sepuh. Beliau mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Wahai Rabbku, inni wahanal 'azmu minni. Sesungguhnya tulang-tulangku ini telah lemah. Bayangkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tulangnya telah lemah. Jalannya tentunya seperti apa bisa kita bayangkan. Wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah. Dan juga uban-ubanku di kepala telah menyala. Orang yang telah banyak uban, tulangnya telah lemah, tentunya kita bayangkan bagaimana kondisinya. Apakah mudah mendapatkan anak? Tapi apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tetapi Rabb, aku tidak akan pernah menyerah untuk berdoa kepada Engkau. Ini yang kita garis bawahi, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Secara akal, orang yang seperti itu mungkin akan susah mendapatkan keturunan. 0,0% itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadanya. Di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau bi ghulamin, dengan seorang anak yang namanya Yahya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam, hadirin rahimani wa rahimakumullah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anak yang dicintainya yang masih muda belia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di usianya yang masih belia. Beliau dibawa oleh saudaranya. Kemudian dikabarkan kepada ayahnya Nabi Ya'qub bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Singkat cerita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, berlalu beberapa tahun lamanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji kembali dengan hilangnya anak, yaitu saudaranya Nabi Yusuf, Bunyamin. Karena tertahan tidak bisa kembali kepada ayahnya di antara rombongan saudaranya. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam diuji dengan kehilangan dua anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam? Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi." Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah kabar gembira tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ya'qub alaihissalam, padahal apabila kita lihat telah berlalu tahun-tahun begitu lama, namun beliau masih percaya dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kembali anak-anaknya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali beliau dengan putranya. Dan beliau mengatakan, "La tayasu min rauhillah." Janganlah sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kenapa orang kafir disebut orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah? Karena mereka, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak percaya bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Dan bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Orang yang berputus asa menurut sebagian ulama itu bisa sampai keluar dari keislaman apabila dia mengingkari ayat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Mudah-mudahan hadirin rahimani wa rahimakumullah, khutbah yang singkat ini memotivasi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus percaya akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik, dan segera kembali kepadanya apabila telah melakukan suatu dosa ataupun maksiat-maksiat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Falyuqim al mu'adzin lis shalah.